Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai barisan bilangan materi kelas 8 SMP. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pola bilangan dan deret bilangan. Untuk linknya kalian bisa lihat di deskripsi box ya, ataupun kalian bisa lihat di playlist di Matematika 8 SMP. Nah, langsung saja kita bahas mengenai barisan bilangan. Pada barisan bilangan, setiap bilangan disebut suku barisan atau suku ke N atau sering dilambangkan dengan UN. Barisan bilangan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai barisan aritmatika dan barisan geometri. Selain penjelasan, kita akan membahas juga bentuk-bentuk soal yang sering muncul di ujian atau di tugas-tugas kalian. Nah, langsung saja barisan aritmatika. Jadi kalau barisan aritmatika itu barisan yang memiliki selisihan tetap antar dua suku yang berurutan, misalnya suku pertama dan suku kedua. Kemudian suku kedua dengan suku ketiga. Nah, itu selisihnya itu tetap. Nah, terdapat dua aritmatika, barisan aritmatika, yaitu aritmatika naik dan aritmatika turun. Kalau aritmatika naik, itu selisihnya itu positif. Sedangkan aritmatika turun, selisih negatif. Misalnya terdapat suatu barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat selisih yang tetap antar dua suku yang berurutan. Misalnya, suku pertama dengan suku kedua, selisihnya adalah positif 2, ya kan? Suku pertama ditambah dengan 2 sama dengan suku kedua, yaitu 3. Kemudian 3 ditambah 2, itu 5. Kemudian 5 ditambah 2, yaitu 7, dan seterusnya. Sehingga karena selisihnya ini positif, di mana semakin lama nilainya semakin besar dan selisihnya itu positif dan tetap, maka ini disebut barisan aritmatika naik. Dengan perbedaan atau selisihnya itu beda positif 2. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya, misalnya terdapat bilangan atau barisan bilangan 24, 20, 16, 12, 8, dan 4, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini semakin lama nilainya semakin kecil. Berarti ini turun. Tapi apakah ini barisan aritmatika? Kita lihat dulu ya perbedaannya, apakah tetap 24 dengan 20. Perbedaannya itu minus 4. Ya kan, semakin lama menurun 4. Kemudian 20 dan 16 juga minus 4. 16 dengan 12 minus 4. Nah, jadi di sini dia memiliki beda yang tetap, sehingga ini disebut barisan aritmatika turun dengan beda negatif 4. Nah, pada barisan aritmatika terdapat rumusnya untuk mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, di mana UN ini merupakan suku ke berapa gitu. UN sama dengan suku ke N. Kemudian A ini merupakan suku pertama. Suku pertama atau kalau suku pertama berarti U1, suku pertama. Dengan N ini banyaknya suku yang ingin dicari. Suku. Kemudian B ini merupakan beda atau selisih. Nah, misalnya nih, kita memiliki misalnya yang tadi ya, barisan yang tadi, yang barisan naik itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13, dan seterusnya. Nah, misalnya kita ingin mencari, misalnya kalau misalnya suku ke
10. Mungkin masih mudah dan cepat kita cari ya, tinggal kita tambah-tambahkan 2. Tapi misalnya kalau suku ke 100 kan cukup sulit ya. Misalnya, masa kita harus menambahkan 2 sebanyak 100 kali gitu kan ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini, misalnya U100 sama dengan A ditambah, A ini kan suku pertama yaitu 1. 1 ditambah, N itu 100, suku ke N, suku ke 100, dikurang 1 dikali beda. Nah, sama dengan 1 ditambah 100 kurang 1, 99 dikali 2. Sama dengan berapa tuh? 99 kali 2 ya. 2 kali 9, 18. 2 kali 9, 18 ditambah 1, 19. 1 ditambah 198 sama dengan 199 U100. Kemudian yang selanjutnya yaitu barisan geometri. Nah, pada barisan geometri kita dapat lihat ciri-cirinya. Yang pertama, rasio yang tetap. Antar dua suku berurutan ya. Jadi pada barisan aritmatika selisihnya itu disebut dengan beda. Nah, pada barisan geometri ini disebut dengan rasio. Kemudian suku barisan itu ditentukan oleh perkalian atau pembagian ya. Suatu bilangan yang tetap. Nah, kalau pada barisan aritmatika itu penjumlahan atau pengurangan yang tetap, tapi pada geometri itu adalah perkalian atau pembagian bilangan yang tetap. Nah, misalnya nih ya, contohnya 1, 3, 9, 27, 81, 243, dan seterusnya. Kita lihat ini, barisan geometri juga terdapat geometri naik dan geometri turun. Jadi ada geo naik dan geo turun ya. Untuk geometri naik, kita dapat lihat rasionya itu lebih besar dari 1. Sedangkan untuk geo turun, ciri-cirinya itu rasionya itu kurang dari 1 ya, lebih kecil dari 1. Misalnya nih ya contohnya, yang tadi 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Di sini kita lihat, kan ini kalau barisan geometri itu perkalian atau pembagian. Nah, karena ini bilangannya semakin lama semakin besar, berarti itu harusnya perkalian ya. Kalau pembagian kan semakin lama nilainya tentunya akan semakin kecil. Nah, kalau ini perkalian kita lihat. 1 dikali berapa menjadi 3? Kali 3 kan? 3 dikali berapa menjadi 9? Kali 3. 9 dikali berapa menjadi 27? Kali 3. Nah, sehingga ini merupakan geometri naik dengan rasio lebih besar dari 1, yaitu 3. Nah, kemudian misalnya nih ya, ada barisan geometri lainnya, misalnya 1, 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Dapat kita lihat ini nilainya semakin lama semakin kecil ya. Jadi ini otomatis geometri turun. Tapi berapa rasionya kita dapat lihat di sini. 1 bahagi berapa menjadi 1/2. 1 kita bahagi dengan berapa gitu ya. Ini kan berarti rasionya itu rasio kurang dari 1.
Dimana berarti di sini, atau 1 dikali berapa menjadi 1/2. 1 dikali, nih, 1 dikali A sama dengan 1/2 kan ya. A sama dengan 1/2 per 1. Sama dengan 1/2. Jadi bedanya itu 1/2. Nah, 1/2 kali 1/2, 1/4. Berarti ini rasionya itu 1/2. Geo turun. Karena rasionya itu kurang dari 1. Nah, jadi soal nomor 1, 3 bilangan asli merupakan barisan aritmetika yang jumlahnya 18. Jadi jumlah bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga itu 18. Jika bilangan ketiga ditambah 8, ketiga bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Tentukan 3 bilangan asli tersebut. Nah, kita akan menentukan 3 bilangan. Nah, bilangan ini membentuk barisan aritmetika yang jumlahnya 18. Jadi ada bilangan, misalnya kita sebut bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu B, dan bilangan ketiga itu C. Nah, kemudian A ditambah B ditambah C sama dengan 18, ya kan? Jumlah ketiga bilangan tersebut 18. Jika bilangan ketiga ditambah 8, ketiga bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Berarti A, B, C tambah 8 itu membentuk barisan geometri. Nah, kita akan coba satu persatu ya. Kita coba dari yang bilangan paling kecil nih, misalnya 1 nih. Misalnya bedanya 2. 1 ditambah 2 itu 3. 3 ditambah 2 itu 5. Jumlahnya 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5 itu 9. Nah, berarti ini sudah pasti bukan ya kombinasi ini, karena belum 18 gitu. Kita coba 1 ditambah berapa ya? 3 ya, tadi kan tambah 2 ya. 1 ditambah 3 itu 4. 4 ditambah 3 itu 7. Ini kan bedanya plus 3 plus 3. Jumlahnya 4 ditambah 1 itu 5. 5 ditambah 7 itu 12. Nah, belum ya. Kita coba dengan beda yang lebih besar. Misalnya 1 tambah 4 ya. 1 tambah 4 itu 5. 5 tambah 4 itu 9. Ini kan plus 4 bedanya. Jumlahnya 1 ditambah 5 itu 6. 6 ditambah 9 itu 15. Oh, belum ya. Ini sudah mau hampir mendekati nih. Kita coba tambah 5. 1 ditambah 5 itu 6. 6 ditambah 5 itu 11 ya. Kita lihat ini kan plus 5 bedanya. Jumlahnya 1 ditambah 6 itu 7. 7 ditambah 11 itu 18. Oh, ini memenuhi syarat pertama, yaitu A tambah B tambah C itu 18. Tapi apakah, kita uji lagi, apakah jika bilangan yang ketiga ini ditambah 8 dia membentuk barisan geometri? Kita coba ya. Berarti kan 1, 6, kemudian 11 ditambah 8, yaitu 19. Kita coba lihat apakah ini membentuk geometri. Geometri kan berarti ada rasio ya. Rasio kali atau bahagia. Kita lihat ini perbedaannya. 1 kali 6. Ini kan hanya bisa 1 kali 6 ya, biar 6 ya. Tapi 6 kali 6 bukan 19. Jadi bilangan ini bukan merupakan barisan yang dimaksud gitu. Kita coba, ini kan sudah mulai dari angka 1, sudah maksimal kita plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, sudah mentok di 18 tapi belum menemukan angka tersebut. Kita coba dengan mulai angka 2. 2 plus 2 itu 2 tambah 2 itu 4. 4 tambah 2 itu 6. Ini kan beda 2. Beda 2.
Tapi jumlahnya 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 6 itu 12. Belum ya. Kemudian 2 ditambah 3 itu 5. 5 ditambah 3 itu 8. Ini kan plus 3. Jumlahnya 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 8 itu 15. Belum ya. Kita coba lagi. 2 ditambah 4. 2 tambah 4 itu 6. 6 ditambah 4 itu 10. Ini dengan beda plus 4 ya. Jumlah ketiga bilangan tersebut 2 ditambah 6, 8, 8 ditambah 10, 18. Oh, ini memenuhi syarat pertama nih. Syarat pertamanya dan syarat keduanya. Kita uji apakah dia memenuhi syarat kedua. Jadi kita lihat syarat keduanya, jika bilangan ketiga ditambah 8 itu membentuk barisan geometri. Kita lihat ya. 2, 6, 10 ditambah 8, 18. Nah, kita lihat angka ini. Apakah dia membentuk barisan geometri? Yang disebut dengan barisan geometri adalah jika dia memiliki rasio yang sama atau yang tetap antara dua bilangan yang berurutan. Misalnya ini bilangan pertama dan kedua. Ini kan berarti karena ini semakin lama semakin besar, berarti dia naik ya. Kita kalikan dengan 2 dikali berapa menjadi 6 kali 3. 6 hasil perkalian antara 6 dikali suatu angka menjadi 18 harus sama gitu ya. Berarti baru disebut bilangan geometri atau barisan geometri. 6 dikali 3, 18. Nah, berarti ini memenuhi persyaratannya, di mana jika ketiga bilangan tersebut dijumlahkan menjadi 18, dan jika bilangan ketiga ditambah 8, dia membentuk barisan geometri, yaitu di sini rasionya tetap, yaitu 3. Nah, jadi bilangan tersebut adalah 2, 6, dan 18. Soal nomor 2. Suku kedua barisan aritmetika adalah 76, sedangkan suku kelimanya adalah 52. Tentukan suku ke-10 barisan tersebut. Jadi kita akan mencari U10-nya itu berapa. Nah, rumus untuk, dia kan sudah bilang barisan aritmetika. Nah, rumus untuk barisan aritmetika yaitu yang sudah kita bahas sebelumnya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini kan ya rumusnya. Berarti U10 sama dengan A-nya belum kita ketahui. A ditambah N-nya itu 10. 10 dikurang 1 dikali B-nya juga tidak diketahui ya. Jadi sama dengan A ditambah 10 kurang 1 itu 9. 9 dikali B itu 9B. U10. Nah, di sini kita belum bisa menemukan jawabannya karena untuk A dan B belum kita ketahui. A itu kan suku pertama dan B itu adalah bedanya. Kita belum ketahui, jadi kita belum bisa lanjut. Sedangkan yang kita ketahui hanya suku kedua barisan aritmetika itu 76. Suku kedua kan itu berarti U2. Sama dengan 76. Kemudian U5 itu 52. U5 itu 52. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa U2 itu lebih besar dari U5, berarti ini barisan aritmetika turun ya, di mana nilainya semakin lama semakin kecil atau bedanya itu negatif. Nah, kita coba lihat di sini, berarti kan U2 sama dengan A ditambah N itu 2. 2 kurang 1 kali B ya. U2 itu sama saja dengan 76. 76 itu sama dengan A belum diketahui ditambah 2 kurang 1 itu 1 kali B itu B. Kita mendapatkan suatu persamaan ya. 76 sama dengan A ditambah B. Kemudian U2 ya. Atau di sini misalnya untuk mencari A kita buat ini menjadi A sama dengan. Jika ingin membuat A sama dengan, berarti B-nya harus kita pindahkan. Jika B di sini positif B, kita pindahkan ke sebelah, jadinya negatif B.
Jadi 76 kurang B sama dengan A. Seperti itu ya. Atau bisa bilang A sama dengan 76 kurang B, sama saja. Kita hanya memindahkan. Nah, kemudian dari U5 kita mendapatkan U5 sama dengan A ditambah N-nya kan 5. 5 dikurang 1 dikali B. Ya kan? Sama dengan U5 itu 52. Sama dengan A yang belum diketahui ditambah 5 kurang 1 itu 4. 4 dikali B itu 4B. Nah, seperti itu ya. Misalnya ini kita buat A sama dengan juga ya. Berarti ini akan menghasilkan A sama dengan 52, kita pindahkan 4B-nya menjadi negatif 4B ya. Ini positif. Dari satu sisi kita pindahkan ke sisi sebelahnya. Jadi 52 dikurang 4B. Nah, seperti itu ya. Ini kan jadi A sama dengan. Nah, A kan sama dengan A kan? Maka bisa kita tulis A yang pertama ini 76 kurang B sama dengan 52 dikurang 4B. Nah, sama saja kan ya? Kemudian untuk persamaan seperti ini, kalian bisa lihat di sini ada bilangan bulat. Bilangan bulat dengan bilangan bulat. Bilangan yang mengandung B dengan yang mengandung B, variabel B ya. Nah, kita akan membuat dia di sisi sama, tapi di sini kita akan membuat B di sisi kiri ya. Jadi semua B kita kumpulkan di kiri dan semua bilangan bulat kita kumpulkan di kanan. Jadi di sini min B, ya kan, min B tetap. Min 4B kita pindahkan menjadi positif 4B. Sama dengan ini 52. Kemudian positif 76 kita pindahkan ke sebelah ya. Ini batasnya nih. Anggapannya tanda sama dengan batasnya. Kita pindahkan ke sebelah menjadi negatif 76 ya. Nah, kita berutang B. Kita bayar dengan 4B. Berarti kita kembaliannya itu 3B. Positif 3B ya. Sama dengan 52 dikurang 76. Kita lihat yang besarnya, berarti 76 dikurang 52. 6 kurang 2 itu 4, 7 kurang 5 itu 2. Negatif 24 ya. Kita ambil yang tanda dari angka yang paling besar. Nah, berarti B sama dengan 3 ini akan kita pindahkan. Kalau di samping kiri, ini kan perkalian 3 kali B kan, 3B. Kalau kita pindahkan ke sebelah, batasnya kan sama dengan, dia menjadi bahagi. Jadi, negatif 24 bahagi 3. Seperti itu ya, kalian bisa lihat bedanya. Sama dengan negatif bahagi positif. Jika tandanya beda, berarti hasilnya negatif. 24 bahagi 3 itu adalah 8. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari apa nih? Kita mendapatkan B sama dengan negatif 8. Kita coba lihat di sini. Di sini ada persamaan 76 kan sudah bilangan bulat ya. B dan A. B sudah diketahui. Nah, kita masukkan angka B ini ke dalam sini sehingga kita mendapatkan A. Sehingga di sini saja ya. Misalnya kita ambil persamaan itu 76 dikurang B sama dengan A. Di mana B telah kita dapatkan negatif 8. Sehingga 76 dikurang negatif 8 sama dengan A. 76 negatif bertemu negatif menjadi positif 8 sama dengan A. Sehingga 76 ditambah 8 itu 84 sama dengan A. Nah, ketika kita menemukan A dan B-nya, kita tinggal masukkan ke dalam U10 atau suku yang akan kita cari. Berarti A-nya
84 ditambah 9 dikali B. B itu negatif 8. Seperti itu ya. Sama dengan 84 ditambah, kita akan mengerjakan dulu perkalian. 9 dikali negatif 8. Nah, positif dikali negatif, karena tandanya berbeda jadi negatif. 9 dikali 8, 72. Seperti itu ya. Kemudian 84, ini kan ada dua tanda, positif bertemu negatif, berbeda menjadi negatif 72. Kita memiliki uang 84, kita berutang 72, berarti 84 dikurang 72 ya. 4 dikurang 22, 8 dikurang 7, itu 1. Sehingga kita mendapatkan hasilnya. U10 atau suku ke-10 adalah 12. Mudah kan ya? Seperti itu. Kemudian soal yang ketiga, suku kelima suatu barisan geometri adalah 162. Sedangkan suku ketiga sama dengan 18. Tentukan suku ke-7 barisan tersebut. Nah, hanya ada satu rumusnya, jadi kita ingin mencarikan U7-nya. Seperti yang kita ketahui, rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ya kan? Nah, di sini untuk angka pertamanya belum kita ketahui, rasionya juga belum kita ketahui. Sama seperti soal nomor 2, kita akan mencari angka pertama dan rasionya dari suku kelima dan suku ketiga. Di mana yang kita ketahui di sini U5 itu sama dengan 162 dan U3 itu sama dengan 18. Nah, kalau U5 kita coba masukkan ke rumusnya ya. U5 ini berarti U5 sama dengan angka pertama belum diketahui, rasio belum diketahui, N-nya itu adalah 5 dikurang 1, ya kan? U5 itu sama dengan 162 sama dengan A R pangkat 4 ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita bikin A sama dengan, berarti kan ini perkalian, kita pindahkan ke samping menjadi pembagian. Nah, berarti ini kan A sama dengan ini 162. R pangkat 4 kita pindahkan ke samping. Ini dari perkalian, kalau kita pindahkan menjadi pembagian. Seperti itu. Kemudian kita dapatkan satu ini ya, A sama dengan. Kemudian U3 sama dengan A kali R pangkat 3 dikurang 1 ya. N kurang 1 sama dengan U3 itu 18. A pangkat 3 kurang 1 itu 2. Sehingga jika kita ingin membuat A sama dengan, ini kan A sama dengan 18 per dari kali kita pindahkan menjadi bahagi. Nah, kemudian A sama dengan A. Kita bikin batas dulu ya biar tidak bingung. Nah, sehingga A yang pertama 162 per R pangkat 4 sama dengan 18 per R pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Ini kita bisa kali silang sehingga menjadi perkalian saja ya. Di sini misalnya, jadi kali silang, jadi 162 R pangkat 2 sama dengan 18 R pangkat 4. Nah, kita akan menyederhanakan persamaan ini. Kita bahagi dengan R pangkat 2. Ini kan ada R pangkat 2 dan R pangkat 4. Kita bagi dengan R pangkat 2. Jadinya 162 sama dengan 18 R pangkat 2. Ya kan? Kalau bahagi berarti pangkatnya kita kurangi. Jadi R pangkat 2 dikurang 2 gitu. Misalnya begini. R pangkat 2 per R pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikurang 2. Ya kan? R pangkat 0 sama dengan 1. Seperti itu. Jadi ini habis dibagi, ini 4 kurang 2 pangkatnya 2. Nah,
kita akan membuat R sama dengan, sehingga kita pindahkan 18 menjadi 162. Ini kan R kuadrat kan. 18-nya kita pindahkan. Dari perkalian dipindahkan menjadi pembagian. Seperti itu. Kemudian di sini kita dapat sederhanakan ya. Ini kita coba bahagi dengan 2 supaya lebih mudah gitu. 162 bagi 2. 16 bagi 2 itu 8. 2 bagi 2 itu 1. 81 per 18 bagi 2 itu 9. Sama dengan R kuadrat. 81 bagi 9 itu 9 ya. 9 sama dengan R kuadrat. Atau R kuadrat sama dengan 9 ya. Biar lebih mudah kita pindahkan R kuadratnya. R kuadrat sama dengan 9. Sama saja kan ya. Berarti R sama dengan akar dari 9. Sama dengan, berapa tuh akar 9? Akar 9 itu 3 ya. Nah, kita sudah mendapatkan rasionya. Sekarang dari salah satu persamaan kita akan mencari A-nya. Dari sini saja ya, soalnya angkanya lebih kecil gitu. Nah, di sini kita lihat 18 per R kuadrat sama dengan A. Berarti kita masukkan angka 3 ini, 18 per R kuadrat. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9 sama dengan A. Berarti A sama dengan 18 bagi 9. 18 bagi 9 berapa? 18 bagi 9 itu 2 ya. Sehingga A sama dengan 2. Jika sudah menemukan rasio dan U1, kita tinggal memasukkan di rumus ini. Berarti kakak hapus saja ya ini. Ini sudah diketahui A sama dengan 2 ya. Papan tulisnya penuh. Berarti di sini U7 sama dengan A kali R pangkat 7 kurang 1 kan. U7 sama dengan angka pertamanya tadi 2 dikali rasionya itu 3. Pangkat 7 kurang 1 itu 6 ya. Sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 ya. 3 pangkat 6 di sini. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9. 9 kali 3 itu 27 ya. 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 27. 27 kali 27. 27 kali 27. 7 kali 7 itu 49, 9 simpan 4. 7 kali 2, 14, tambah 4, 18. 2 kali 7 itu 14. 2 kali 2 itu 4, tambah 1, 5. Tambah 9, 8 tambah 4 itu 12. 2 simpan 1, 5 tambah 1, 6, tambah 1, 7. 2 dikali 729. 729 kali 2. 2 kali 9, 18. 8 simpan 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 2 kali 7 itu 14. Ya. Iya. Berarti U7-nya itu sama dengan 1458. Nah, seperti itu ya. Jadi pembahasan kita mengenai barisan bilangan yang sudah mencakup barisan aritmatika dan barisan geometri sudah selesai sampai sini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini ya. Jangan lupa juga tonton pembahasan mengenai pola bilangan dan deret bilangan. Terima kasih.